Selamat datang di channel Parenting bersama Bu Tina. Di sini ayah bunda bisa belajar parenting lewat suara. Ringan, bermakna, dan bisa didengarkan kapan saja. Saya percaya, belajar menjadi orang tua tak harus lewat layar. Dengan konten auditori ini, ayah bunda bisa tetap mendapatkan ilmu dan inspirasi sambil beraktivitas tanpa kehilangan fokus pada buah hati. Karena setiap orang tua hebat butuh ruang untuk terus tumbuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang betapa pentingnya olahraga bagi tumbuh kembang anak-anak kita. Sebagai orang tua, kita tentu ingin melihat anak tumbuh sehat, ceria, dan kuat. Namun, di era modern ini, banyak anak yang lebih sering duduk diam di depan layar handphone daripada bergerak dan bermain aktif. Padahal, di usia emas pertumbuhan, yaitu usia 0-6 tahun, gerak tubuh adalah kebutuhan utama anak untuk mendukung perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Olahraga pada anak usia dini tidak harus dalam bentuk latihan berat. Gerakan sederhana seperti berlari, melompat, menendang bola, atau menari mengikuti lagu sudah termasuk olahraga yang bermanfaat. Melalui aktivitas ini, anak belajar mengendalikan tubuhnya, melatih keseimbangan, sekaligus membangun rasa percaya diri dan kebersamaan dengan teman-temannya. Sayangnya, karena kesibukan dan rutinitas, kesempatan anak untuk bergerak seringkali berkurang. Maka, penting bagi kita sebagai orang tua untuk memberikan waktu dan ruang bagi anak agar bisa aktif setiap hari. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat lebih dalam bagaimana olahraga dapat menjadi bagian penting dari kehidupan anak. Bukan hanya untuk kesehatan tubuh, tetapi juga untuk kebahagiaan dan pembentukan karakter mereka. Olahraga merupakan salah satu aktivitas yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam mendukung kesehatan fisik dan mental. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial seseorang. Definisi ini menegaskan bahwa olahraga tidak hanya berkaitan dengan gerak fisik, tetapi juga menyentuh aspek kejiwaan dan sosial manusia. Sementara itu, Giri Wijoyo dan Sidik mendefinisikan olahraga sebagai gerakan tubuh yang dilakukan secara sadar dan teratur untuk memelihara serta meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Definisi ini menekankan pentingnya kesadaran dan keteraturan dalam berolahraga, agar manfaat yang diperoleh dapat dirasakan secara optimal. Selain itu, Sukintaka menyebut olahraga sebagai kegiatan fisik yang bersifat kompetitif maupun rekreatif yang bertujuan untuk membentuk kepribadian, disiplin, serta sportivitas. Artinya, olahraga juga memiliki dimensi pendidikan karakter yang penting, terutama bagi anak-anak yang sedang berada dalam masa pembentukan nilai dan sikap hidup. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa olahraga bukan sekadar aktivitas gerak tubuh, melainkan suatu proses pembinaan menyeluruh yang mencakup kesehatan fisik, pengendalian diri, dan pembentukan karakter. Dengan demikian, bagi anak usia dini, olahraga menjadi bagian penting dari proses tumbuh kembang yang seimbang antara tubuh, pikiran, dan perilaku sosialnya. Pentingnya berolahraga. Olahraga memiliki peranan yang sangat penting dalam masa tumbuh kembang anak. Di usia dini, anak sedang berada pada tahap perkembangan pesat, baik secara fisik, motorik, maupun emosional. Pada masa inilah gerak tubuh menjadi kebutuhan utama untuk mendukung pertumbuhan yang sehat dan seimbang. Pentingnya olahraga bagi anak usia dini bukan hanya karena aktivitas ini membuat tubuh menjadi kuat, tetapi juga karena olahraga membangun dasar keterampilan hidup anak. Melalui kegiatan fisik yang menyenangkan, anak belajar mengenali tubuhnya, melatih keseimbangan, mengendalikan gerak, serta mengembangkan rasa percaya diri. Gerakan sederhana seperti berlari, melompat, menendang bola, atau menari mengikuti lagu sudah termasuk bentuk olahraga yang sangat bermanfaat bagi mereka. Selain itu,
Olahraga juga berperan penting dalam membentuk karakter dan kemampuan sosial anak. Saat bermain atau berolahraga bersama teman, anak belajar bekerja sama, menghormati aturan, menunggu giliran, dan bersikap sportif. Semua nilai ini merupakan pondasi penting dalam pendidikan karakter sejak dini. Lebih jauh lagi, olahraga membantu anak mengelola emosi. Melalui aktivitas fisik, energi anak tersalurkan. Dengan cara yang positif, anak menjadi lebih tenang, fokus, dan bahagia. Penelitian juga menunjukkan bahwa anak yang aktif berolahraga cenderung memiliki daya konsentrasi yang lebih baik serta kualitas tidur yang lebih baik pula. Oleh karena itu, ayah dan bunda, mari kita jadikan olahraga sebagai bagian dari rutinitas harian anak. Tidak perlu kegiatan yang rumit, cukup sediakan waktu sekitar 30 menit setiap hari untuk bergerak bersama. Dengan begitu, anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat, ceria, dan berkarakter kuat. Manfaat berolahraga. Berolahraga memberikan banyak manfaat penting bagi tumbuh kembang anak usia dini, baik secara fisik, kognitif, sosial, maupun emosional. Melalui olahraga, anak tidak hanya bergerak aktif, tetapi juga belajar mengembangkan berbagai kemampuan dasar yang akan membentuk pribadi sehat dan berkarakter kuat. Dari sisi perkembangan fisik, olahraga membantu menguatkan otot dan tulang anak, melatih koordinasi gerak, serta menjaga keseimbangan tubuh. Kegiatan sederhana seperti berlari, melompat, atau menendang bola mampu meningkatkan kekuatan jantung dan paru-paru anak. Selain itu, olahraga membantu menjaga berat badan tetap ideal serta membentuk postur tubuh yang baik. Anak yang rutin bergerak biasanya juga memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat dan jarang sakit. Manfaat olahraga juga terlihat pada perkembangan kognitif anak. Saat anak berolahraga, otak bekerja aktif dalam mengatur gerakan, strategi, dan koordinasi. Hal ini membantu meningkatkan konsentrasi, daya ingat, serta kemampuan memecahkan masalah. Anak menjadi lebih fokus saat belajar dan memiliki kemampuan berpikir yang lebih terarah. Aktivitas fisik yang teratur bahkan terbukti dapat meningkatkan kesiapan anak untuk menerima pembelajaran di sekolah. Dari sisi sosial, olahraga menjadi sarana efektif untuk melatih anak berinteraksi dengan teman sebaya. Melalui permainan atau aktivitas kelompok, anak belajar bekerja sama, berbagi peran, dan menghargai aturan. Sikap sportivitas dan kemampuan berempati tumbuh secara alami saat anak belajar menerima kekalahan dan menghormati kemenangan orang lain. Nilai-nilai ini penting dalam membangun keterampilan sosial dan karakter positif sejak dini. Selain itu, olahraga juga memiliki manfaat emosional yang besar. Aktivitas fisik membantu anak menyalurkan energi dan emosi secara positif, sehingga anak menjadi lebih tenang, ceria, dan percaya diri. Saat berolahraga, tubuh anak menghasilkan hormon endorfin yang menimbulkan perasaan bahagia. Dengan demikian, olahraga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental anak dan mengurangi risiko stres maupun kecemasan. Tidak kalah penting, olahraga juga mendukung pembentukan karakter anak. Melalui kegiatan yang teratur, anak belajar disiplin, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Mereka belajar bahwa keberhasilan memerlukan usaha dan kerja keras. Olahraga juga mengajarkan nilai-nilai kejujuran, kebersamaan, serta rasa hormat terhadap orang lain. Semua ini menjadi dasar penting dalam membentuk pribadi yang sehat, bersemangat, dan berakhlak baik. Dampak kurangnya aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik pada anak usia dini dapat membawa dampak yang cukup serius bagi tumbuh kembang mereka. Di masa sekarang, banyak anak yang lebih sering menghabiskan waktu dengan handphone atau menonton televisi dibandingkan bermain aktif di luar ruangan. Kebiasaan ini membuat anak menjadi kurang bergerak, sehingga perkembangan fisik dan motoriknya tidak terstimulasi dengan optimal. Dari sisi kesehatan fisik, anak yang jarang berolahraga cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Otot dan tulangnya tidak berkembang dengan baik, sehingga anak lebih mudah lelah dan kurang bertenaga. Selain itu,
Pola hidup yang pasif dapat meningkatkan risiko obesitas pada anak, karena kalori yang masuk tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat berdampak pada kesehatan jantung, pernapasan, dan postur tubuh anak di kemudian hari. Kurangnya gerak juga memengaruhi perkembangan motorik. Anak menjadi kurang terampil dalam mengoordinasikan gerakan tubuh seperti berlari, melompat, atau menendang bola. Hal ini dapat menurunkan rasa percaya diri anak karena mereka merasa tidak mampu melakukan aktivitas fisik seperti teman-temannya. Anak yang jarang bergerak juga cenderung memiliki konsentrasi yang lebih rendah dan mudah kehilangan fokus saat belajar. Dari sisi sosial dan emosional, anak yang jarang berolahraga berpotensi mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya. Keterampilan sosial seperti bekerja sama, berbagi, dan menunggu giliran tidak terasa karena kurangnya kesempatan bermain bersama. Selain itu, anak dapat menjadi lebih mudah marah, cemas, atau sulit mengendalikan emosi karena tidak memiliki saluran positif untuk menyalurkan energinya. Ayah dan bunda, penting bagi kita untuk menyadari bahwa aktivitas fisik bukan sekadar sarana bermain, tetapi juga kebutuhan mendasar anak untuk tumbuh secara sehat dan bahagia. Dengan mengajak anak bergerak setiap hari baik melalui olahraga ringan, permainan tradisional, maupun kegiatan di luar ruangan kita sedang membantu mereka membangun masa depan yang lebih kuat, sehat, dan seimbang. Peran orang tua dan lingkungan membiasakan anak untuk berolahraga sejak usia dini bukanlah hal yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Kebiasaan ini perlu ditumbuhkan melalui kerjasama antara orang tua, sekolah, dan lingkungan sekitar. Ketiganya memiliki peran penting dalam menciptakan suasana yang mendukung anak untuk aktif bergerak, menikmati olahraga, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Dari sisi orang tua, peran utama adalah menjadi teladan. Anak-anak belajar terutama dari apa yang mereka lihat. Ketika orang tua gemar berolahraga dan melibatkan anak dalam kegiatan fisik, anak akan meniru perilaku tersebut secara alami. Orang tua dapat mengajak anak berjalan santai di pagi hari, bermain bola bersama di halaman, atau mengikuti senam keluarga. Yang terpenting, kegiatan olahraga dilakukan dengan suasana yang menyenangkan, penuh dorongan positif, dan tanpa tekanan. Dengan begitu, anak akan memandang olahraga sebagai kegiatan yang menggembirakan, bukan kewajiban yang membebani. Selain itu, orang tua juga perlu mengatur waktu dan keseimbangan aktivitas anak. Hindari memberi terlalu banyak waktu untuk bermain handphone atau menonton televisi. Sebaliknya, sediakan waktu khusus untuk bergerak aktif setiap hari, minimal 30 menit. Apresiasi setiap usaha anak, sekecil apapun, agar mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk terus aktif. Peran sekolah, khususnya pada jenjang 4 dan TK, tidak kalah penting. Sekolah menjadi tempat utama anak berinteraksi dan beraktivitas bersama teman sebaya. Melalui kegiatan rutin seperti senam pagi, permainan fisik di luar ruangan, dan kegiatan olahraga sederhana, sekolah membantu menstimulasi perkembangan motorik kasar anak. Guru dapat mengintegrasikan kegiatan fisik dalam proses pembelajaran, misalnya melalui lagu dan gerak, permainan edukatif, atau kegiatan eksplorasi di alam. Dengan begitu, anak belajar sambil bergerak aktif dan tetap merasa gembira. Selanjutnya, lingkungan juga memiliki kontribusi besar. Lingkungan yang ramah anak, seperti taman bermain, lapangan terbuka, atau halaman sekolah yang aman, mendorong anak untuk lebih aktif. Lingkungan yang mendukung juga berarti adanya masyarakat yang sadar akan pentingnya aktivitas fisik anak. Ketika tetangga, teman sebaya, dan komunitas ikut berpartisipasi dalam kegiatan olahraga bersama, maka anak akan merasa memiliki ruang sosial yang sehat dan positif. Dengan sinergi antara orang tua, sekolah, dan lingkungan, olahraga dapat menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan anak. Melalui kebersamaan ini, anak tidak hanya tumbuh sehat dan kuat, tetapi juga memiliki karakter disiplin, sportif, dan penuh semangat. Tips sederhana membiasakan berolahraga.
Membiasakan anak untuk berolahraga tidak selalu memerlukan alat yang mahal atau kegiatan yang rumit. Kunci utamanya adalah membangun kebiasaan secara sederhana, teratur, dan menyenangkan. Ketika olahraga dilakukan dengan suasana positif dan penuh kehangatan, anak akan dengan mudah menjadikannya bagian dari rutinitas harian. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah memulai dari hal kecil di rumah. Misalnya, mengajak anak berjalan santai di sekitar rumah setiap pagi atau sore hari, menari bersama mengikuti lagu anak, atau bermain bola ringan di halaman. Aktivitas-aktivitas sederhana ini membantu anak merasa bahwa olahraga bukan hal yang sulit, melainkan sesuatu yang menyenangkan dan penuh kebersamaan. Kedua, jadwalkan waktu khusus untuk bergerak setiap hari. Tidak perlu lama, cukup sekitar 20 hingga 30 menit, asalkan dilakukan secara konsisten. Orang tua dapat membuat waktu olahraga keluarga di akhir pekan, seperti bersepeda bersama, senam keluarga, atau bermain ke taman. Dengan adanya jadwal tetap, anak belajar tentang pentingnya kedisiplinan dan komitmen terhadap kegiatan sehat. Ketiga, sesuaikan jenis olahraga dengan usia dan kemampuan anak. Untuk anak usia dini, pilih aktivitas yang menekankan unsur bermain, seperti lompat tali, kejar-kejaran, permainan tradisional, atau senam irama. Hindari kegiatan yang terlalu berat atau kompetitif, karena tujuan utama pada usia ini adalah menumbuhkan rasa senang dalam bergerak, bukan mengejar prestasi. Langkah keempat, berikan contoh nyata dan semangat positif. Anak-anak lebih mudah meniru daripada mendengar nasihat. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk ikut terlibat secara langsung. Saat orang tua berolahraga bersama anak, terjadi interaksi emosional yang hangat, yang memperkuat hubungan dan memberi pesan bahwa olahraga adalah kegiatan keluarga yang membahagiakan. Terakhir, berikan apresiasi atas setiap usaha anak. Tidak harus berupa hadiah, cukup dengan pujian sederhana seperti, "Wah, hebat sekali kamu hari ini sudah mau bergerak aktif." Sudah dapat menumbuhkan rasa percaya diri anak. Hindari kritik berlebihan bila anak tampak malas, tetapi ajak dengan pendekatan yang lembut dan penuh dorongan positif. Ayah dan bunda membangun kebiasaan berolahraga pada anak sejatinya adalah investasi jangka panjang. Dengan meluangkan sedikit waktu setiap hari untuk bergerak bersama, kita sedang menanamkan gaya hidup sehat yang akan mereka bawa hingga dewasa nanti. Contoh kegiatan dan olahraga ringan. Pada usia dini, anak-anak perlu diberi kesempatan untuk bergerak aktif setiap hari. Gerakan sederhana dan menyenangkan dapat membantu mereka tumbuh sehat, bugar, dan percaya diri. Aktivitas olahraga untuk anak usia dini tidak harus berupa kegiatan berat atau kompetitif, tetapi cukup dilakukan melalui permainan dan kegiatan sehari-hari yang membuat mereka senang untuk bergerak. Salah satu bentuk kegiatan yang mudah dilakukan adalah berjalan atau berlari santai. Aktivitas ini bisa dilakukan dimanapun. Berjalan dan berlari membantu memperkuat otot kaki, melatih keseimbangan tubuh, serta meningkatkan daya tahan jantung dan paru-paru anak. Selain itu, kegiatan ini juga membantu anak belajar menikmati gerak sebagai bagian dari rutinitas sehat. Gerakan melompat juga menjadi aktivitas yang sangat bermanfaat. Anak dapat melompat di tempat, melompati garis, atau bermain lompat tali. Melalui gerakan ini, anak belajar mengontrol keseimbangan, menguatkan otot tungkai, serta mengembangkan keberanian dan rasa percaya diri. Begitu pula dengan kegiatan menendang dan melempar bola, yang membantu melatih koordinasi antara mata, tangan, dan kaki, sekaligus menumbuhkan kemampuan sosial saat anak bermain bersama teman-temannya. Selain itu, kegiatan menari atau senam irama juga sangat baik bagi perkembangan anak. Melalui gerakan mengikuti alunan musik, anak belajar mengontrol tubuh, mengasah kelenturan, serta menumbuhkan ekspresi diri dan kegembiraan. Gerakan lain seperti merangkak, berguling, atau melewati rintangan sederhana, melatih kekuatan otot tubuh bagian atas dan bawah, serta mengembangkan koordinasi gerak yang seimbang. Bermain kejar-kejaran juga merupakan bentuk olahraga yang menyenangkan dan spontan bagi anak. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan kelincahan dan kecepatan, tetapi juga menumbuhkan kerjasama,
sportivitas, dan kemampuan berinteraksi sosial. Demikian pula dengan permainan berjalan di atas garis atau balok keseimbangan yang melatih fokus, ketelitian, dan kontrol tubuh. Kegiatan lain yang tidak kalah penting adalah bermain dengan menirukan gerakan hewan. Misalnya berjalan seperti bebek atau melompat seperti katak. Selain melatih motorik kasar, permainan ini juga menumbuhkan imajinasi dan rasa ingin tahu anak terhadap alam sekitar. Sementara itu, kegiatan di taman bermain seperti berayun atau memanjat membantu memperkuat otot tangan dan kaki, serta menumbuhkan rasa berani menghadapi tantangan. Akhirnya, senam pagi bersama keluarga atau di sekolah dapat menjadi kegiatan rutin yang membentuk kebiasaan hidup sehat. Selain meningkatkan semangat dan kebugaran, kegiatan ini juga menanamkan nilai disiplin dan kebersamaan. Berbagai gerakan sederhana ini tidak hanya bertujuan membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Hal yang harus dihindari dalam membiasakan anak berolahraga. Dalam upaya membiasakan anak untuk berolahraga, penting bagi kita untuk memperhatikan cara pendekatan yang tepat. Karena pada usia dini, anak berada dalam masa pembentukan sikap, minat, dan kebiasaan. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari agar kegiatan olahraga tidak menimbulkan rasa terpaksa atau bahkan penolakan pada anak. Hal pertama yang perlu dihindari adalah memaksa anak untuk berolahraga. Dorongan yang terlalu keras justru dapat membuat anak merasa tertekan dan kehilangan rasa senang terhadap aktivitas fisik. Ingatlah, tujuan utama olahraga di usia dini bukanlah pencapaian prestasi, melainkan menumbuhkan kebiasaan dan kesenangan dalam bergerak. Ajaklah anak dengan cara yang lembut, penuh semangat, dan disertai contoh nyata dari orang tua. Kedua, hindari membandingkan kemampuan anak dengan anak lain. Setiap anak memiliki kemampuan fisik dan perkembangan motorik yang berbeda. Perbandingan dapat menurunkan rasa percaya diri anak dan membuatnya merasa tidak cukup baik. Lebih baik, fokuslah pada perkembangan individu anak, sekecil apapun kemajuannya, dan berikan apresiasi dengan tulus. Selanjutnya, hindari memberikan aktivitas fisik yang terlalu berat atau tidak sesuai dengan usia anak. Olahraga yang berlebihan atau terlalu sulit dapat menyebabkan cedera fisik dan kelelahan. Orang tua perlu memastikan bahwa setiap kegiatan disesuaikan dengan kemampuan dan tahap perkembangan anak, agar anak merasa nyaman dan aman saat bergerak. Selain itu, jangan mengabaikan keselamatan anak saat berolahraga. Pastikan area bermain aman dari benda tajam atau licin. Gunakan alas yang tidak keras dan selalu dampingi anak selama beraktivitas. Keselamatan adalah prioritas utama dalam setiap kegiatan fisik anak. Hal lain yang juga penting untuk dihindari adalah bersikap terlalu serius atau kaku dalam kegiatan olahraga. Jika suasana dibuat terlalu tegang, anak akan kehilangan unsur bermain yang menjadi kunci utama pembelajaran pada usia dini. Jadikan kegiatan olahraga sebagai momen kebersamaan yang menyenangkan, bukan sebagai latihan yang penuh aturan dan target. Terakhir, hindari memberikan kritik atau hukuman. Ketika anak tampak malas atau tidak bersemangat, anak usia dini masih belajar mengenali tubuh dan emosinya. Sikap keras justru dapat menimbulkan rasa takut dan mengurangi motivasi anak. Sebaliknya, gunakan pendekatan positif, ajak anak berbicara, dengarkan alasan mereka, dan ciptakan kegiatan yang lebih menarik agar semangatnya kembali tumbuh. Keberhasilan dalam membangun kebiasaan berolahraga pada anak tidak terletak pada seberapa sering atau beratnya aktivitas yang dilakukan, melainkan pada bagaimana anak menikmati setiap gerakan dengan perasaan senang, bebas, dan percaya diri. Ketika olahraga dilakukan dengan suasana penuh kasih sayang, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan pada tubuh, tetapi juga pada hati dan kepribadian anak. Dalam membiasakan anak untuk berolahraga, tentu tidak akan mudah. Ada berbagai kendala yang kerap dihadapi oleh orang tua, baik dari sisi waktu, lingkungan, maupun sikap anak sendiri. Salah satu kendala yang sering muncul adalah kurangnya waktu orang tua untuk mendampingi anak berolahraga.
Kesibukan pekerjaan dan rutinitas harian seringkali membuat kegiatan fisik anak terabaikan. Akibatnya, anak lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dengan aktivitas pasif seperti menonton televisi atau bermain handphone. Solusinya, orang tua dapat menyiasatinya dengan menjadikan olahraga sebagai bagian dari kebersamaan keluarga. Misalnya, mengajak anak berjalan setelah makan, menari di rumah, atau bersepeda di akhir pekan. Dengan cara ini, olahraga tidak terasa sebagai kewajiban tambahan, tetapi menjadi waktu berkualitas antara orang tua dan anak. Kendala berikutnya adalah kurangnya minat anak untuk berolahraga. Beberapa anak mungkin cepat bosan atau enggan melakukan aktivitas fisik, terutama jika belum terbiasa. Solusinya, orang tua perlu menciptakan suasana yang menyenangkan. Dalam berolahraga, gunakan musik ceria, permainan, atau cerita imajinatif yang melibatkan gerakan. Misalnya, mengajak anak melompat seperti katak atau terbang seperti burung. Pendekatan berbasis bermain ini membuat anak merasa senang dan tanpa sadar mereka sedang berolahraga. Pengaruh lingkungan juga dapat menjadi kendala. Tidak semua keluarga memiliki fasilitas untuk beraktivitas, atau lingkungan sekitar mungkin kurang mendukung kegiatan fisik anak. Solusinya, orang tua bisa memanfaatkan fasilitas secara kreatif. Misalnya, membuat lintasan sederhana dengan tali, bermain lompat di ruang tamu, atau menggunakan perabot aman sebagai rintangan kecil. Jika memungkinkan, ajak anak bermain di taman umum atau lapangan sekolah, agar mereka dapat berinteraksi dengan alam dan teman sebaya. Kendala lainnya adalah perbedaan kemampuan fisik dan karakter anak. Ada anak yang aktif dan berani, namun ada pula yang cenderung hati-hati atau mudah lelah. Solusinya, penting bagi orang tua untuk menyesuaikan jenis dan durasi olahraga dengan kemampuan anak. Hindari membandingkan, tetapi fokus pada kemajuan pribadi anak. Pujian dan dukungan positif akan membuat anak lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus mencoba. Tidak jarang juga, orang tua kurang konsisten dalam membiasakan olahraga. Kadang semangat di awal tinggi, tetapi seiring waktu kegiatan berhenti karena kesibukan atau cuaca. Solusinya, buatlah jadwal sederhana dan realistis. Misalnya, 10 menit setiap pagi atau 3 kali seminggu. Konsistensi lebih penting daripada durasi panjang yang jarang dilakukan. Dengan rutinitas yang tetap, anak akan belajar disiplin dan terbiasa bergerak aktif. Kendala dalam membiasakan anak berolahraga adalah hal yang wajar. Yang terpenting bukanlah seberapa cepat hasilnya terlihat, melainkan bagaimana proses itu dijalani dengan sabar, menyenangkan, dan penuh dukungan. Tantangan 7 hari berolahraga. Untuk membantu anak membangun kebiasaan berolahraga, orang tua dapat mencoba tantangan 7 hari aktif bergerak bersama anak. Tantangan ini sederhana namun efektif untuk menumbuhkan semangat dan konsistensi dalam beraktivitas fisik. Selama 7 hari berturut-turut, orang tua dan anak diajak untuk melakukan gerakan ringan setiap hari dengan cara yang menyenangkan dan penuh kebersamaan. Pada hari pertama, mulailah dengan kegiatan yang mudah dan menyenangkan, seperti berjalan atau berlari kecil di sekitar rumah selama 10 hingga 15 menit. Tujuannya agar anak terbiasa menggerakkan tubuh tanpa merasa terbebani. Hari kedua dapat dilanjutkan dengan menari atau senam irama bersama menggunakan lagu anak-anak favorit. Aktivitas ini tidak hanya melatih kelenturan tubuh, tetapi juga menumbuhkan suasana gembira di rumah. Memasuki hari ketiga, ajak anak bermain lempar tangkap bola atau menendang bola ringan. Selain melatih koordinasi antara mata, tangan, dan kaki, kegiatan ini membangun kerjasama dan komunikasi yang positif antara anak dan orang tua. Pada hari keempat, anak dapat melakukan gerakan melompat, misalnya lompat tali atau melompati garis, untuk memperkuat otot kaki dan melatih keseimbangan. Di hari kelima, orang tua dapat mengenalkan permainan menirukan gerak hewan, seperti melompat seperti katak, berjalan seperti bebek, atau terbang seperti burung. Kegiatan ini menumbuhkan imajinasi dan membuat olahraga terasa seperti bermain. Hari keenam bisa diisi dengan bermain kejar-kejaran atau permainan tradisional sederhana
seperti gobak sodor atau engklek, agar anak belajar bergerak aktif sambil melatih sportivitas dan kerjasama. Pada hari ketujuh, jadikan kegiatan olahraga sebagai momen reflektif keluarga. Ajak anak melakukan peregangan ringan bersama, lalu berbincang santai tentang aktivitas apa yang paling mereka sukai selama seminggu ini. Biarkan anak mengekspresikan perasaan dan pilih kegiatan yang ingin diulang minggu berikutnya. Ayah bunda, tantangan 7 hari ini bukan tentang seberapa lama anak berolahraga, tetapi tentang membangun rutinitas positif dan rasa senang dalam bergerak. Dengan melakukan kegiatan sederhana setiap hari, orang tua membantu anak menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Bila dilakukan dengan konsisten dan penuh kasih sayang, kebiasaan ini akan menjadi fondasi bagi tumbuh kembang anak yang sehat, kuat, dan bahagia. Kesimpulan, olahraga, menurut berbagai ahli, merupakan setiap bentuk aktivitas fisik yang dilakukan secara terencana dan teratur, dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, kesehatan, serta kesejahteraan tubuh dan jiwa. Pada anak usia dini, olahraga memiliki makna yang lebih luas, bukan sekadar kegiatan fisik, tetapi juga sarana belajar, bereksplorasi, dan menumbuhkan karakter positif melalui gerak yang menyenangkan. Pentingnya olahraga bagi anak usia dini tidak hanya terletak pada manfaat fisiknya, seperti menguatkan otot dan tulang, meningkatkan koordinasi, dan menjaga daya tahan tubuh. Lebih dari itu, olahraga juga mendukung perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak. Ketika anak bergerak, ia belajar bekerja sama, mengendalikan emosi, dan memahami aturan. Melalui kegiatan olahraga yang menyenangkan, anak tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, disiplin, dan memiliki semangat hidup yang positif. Dalam penerapannya, orang tua memiliki peran besar sebagai teladan utama. Membiasakan olahraga tidak harus melalui kegiatan yang rumit, melainkan dengan langkah-langkah sederhana seperti berjalan santai, menari bersama, atau bermain bola di halaman. Sekolah dan lingkungan pun berperan penting dalam menyediakan ruang gerak aman dan kegiatan yang memotivasi anak untuk aktif. Dengan sinergi antara keluarga dan lingkungan, anak akan merasa bahwa olahraga adalah bagian alami dari kehidupan sehari-harinya. Namun, dalam membangun kebiasaan ini, ada hal-hal yang perlu dihindari. Orang tua sebaiknya tidak memaksa anak, tidak membandingkan kemampuan mereka dengan anak lain, dan tidak menjadikan olahraga sebagai beban atau ajang kompetisi. Suasana yang kaku dan penuh tekanan justru menghilangkan makna bermain dalam olahraga anak. Sebaliknya, orang tua perlu memberikan contoh positif, apresiasi, dan dukungan agar anak tumbuh dengan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Tentu, proses ini tidak selalu mudah. Kendala seperti kurangnya waktu, rendahnya minat anak, keterbatasan ruang, atau ketidakkonsistenan seringkali menjadi tantangan. Namun, semua itu dapat diatasi dengan solusi sederhana, menjadikan olahraga sebagai bagian dari kegiatan keluarga, mengemasnya dalam bentuk permainan, serta membuat jadwal yang realistis dan menyenangkan. Kunci utamanya adalah konsistensi dan kesabaran, karena kebiasaan baik tidak terbentuk dalam semalam, melainkan melalui pemulangan yang penuh kasih sayang. Untuk membantu proses ini, orang tua dapat memulai dengan tantangan 7 hari aktif bergerak bersama anak. Selama 7 hari, lakukan kegiatan sederhana seperti berjalan, menari, melempar bola, melompat, atau bermain kejar-kejaran. Di hari terakhir, luangkan waktu untuk merefleksikan kegiatan yang paling disukai anak dan jadikan itu bagian dari rutinitas berikutnya. Tantangan ini bukan hanya melatih tubuh anak, tetapi juga memperkuat hubungan emosional antara orang tua dan anak melalui kebersamaan yang bermakna. Ayah bunda, melalui olahraga yang dilakukan dengan cara yang positif, anak belajar mencintai tubuhnya, menghargai gerak, dan memahami pentingnya menjaga kesehatan. Kebiasaan kecil yang kita tanamkan hari ini akan menjadi pondasi besar bagi masa depan mereka. Mari kita jadikan setiap gerak anak sebagai langkah menuju tumbuh kembang yang sehat, bahagia, dan penuh semangat hidup. Ayah dan bunda,
tadi kita sudah membahas pentingnya berolahraga bagi anak. Semoga pembahasan tadi bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan sampai selesai. Dan sampai jumpa di konten auditori berikutnya.